Saya Adi Arif akan menjelaskan tentang awal berdirinya Daulah Bani Umayyah dan juga Daulah Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama ini ada Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan, ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Selama ia menjabat gubernur, ia telah membentuk kekuatan militer yang dapat memperkuat posisinya di masa-masa mendatang. Ia tidak segan-segan menghamburkan harta kekayaannya untuk merekrut tentara bayaran yang mayoritas adalah keluarganya sendiri. Bahkan pada masa Umar bin Khattab, ia mengusulkan untuk membuat angkatan laut, tetapi Umar menolaknya dan angkatan lautnya berhasil didirikan ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dari nama salah seorang kokoh kabilah Quraisy pada masa jahiliyah, yaitu Umayyah ibnu Abdul al-Syam, ibnu Abdul Manaf, ibnu Qusay al-Quraisy al-Amawi. Dinasti Umayyah dinisabkan kepada Muawiyah ibnu Abi Sofyan, ibnu Harb, ibnu Umayyah, ibnu Abdul al-Syam, yang merupakan pembangun dinasti Umayyah dan juga khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Ini adalah latar belakang awal berdirinya dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini dengan Lakhim tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan ketiga, yaitu golongan Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah seorang anggota Khawarij. Dengan demikian, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarki monarki cerdetis kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Peristiwa Takhim berdasarkan sejarah yang kita pelajari ialah berlaku perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah yang membawa mereka ke meja perundingan. Perundingan antara mereka berdua telah diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari bagi pihak Ali dan Amr bin al-As bagi pihak Muawiyah. Kedua perunding telah setuju untuk memecat Ali dan Muawiyah. Menurut sejarah lagi, Amir bin al-Ash dengan kelicikannya yang mampu memperdayakan Abu Musa yang digambarkan sebagai seorang yang lalai dan mudah tertipu, akibatnya Ali terlepas dari jawatan khalifah. Oleh karena peristiwa Lakhim sangat penting dalam sejarah politik negara Islam, adalah perlu untuk kita menyingkap hakikat sebenarnya pada babak-babaknya di mana peristiwa ini telah disalah gapai dan telah disalah tafsirkan. Akibatnya timbul kesan buruk yang menjatuhkan kedudukan dan martabat para sahabat. Peristiwa Lakhim yang tersebar itu telah menjadikan sebagian sahabat sebagai penipu dan orang yang mudah terperdaya, dan sebagian yang lain dituduh dengan perakus kuasa. Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus telah diperintahkan oleh 14 orang khalifah, namun di antara khalifah-khalifah tersebut yang paling menonjol adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisam bin Abdul Malik. Masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tamu pimpinan dinasti Umayyah. Banyak terjadi kebijaksanaan dilakukan pada masa ini, diantaranya pemisahan kekuasaan, kedua ada pembagian wilayah, bidang administrasi pemerintahan, organisasi keuangan, organisasi keteraturan, organisasi kehakiman, sosial dan budaya, bidang seni dan sastra, bidang seni rupa, dan juga bidang arsitektur. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini. Ilmu agama, ilmu sejarah, dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan juga bidang filsafat.
Khalifah Al-Walid mendirikan sekolah kedokteran. Ia melarang para pendiri kusta meminta-minta di jalan, bahkan Khalifah menyediakan dana khusus bagi para penderita kusta. Pada masa ini, sudah ada jaminan untuk sosial bagi anak-anak yatim dan anak terlantar. Dengan demikian, ilmu pengetahuan merupakan suatu keahlian yang masuk pada bidang pemahaman dan pemikiran yang memerlukan sistematika dan penyusunannya. Golongan non-Arab sudah terbiasa dengan keahlian ini. Golongan ini disebut mawali, yaitu golongan yang berasal dari bangsa asing atau keturunannya. Mawali berasal dari maula, budak tawanan ya perang yang sudah dimerdekakan dalam perkembangan selanjutnya. Mawali diperuntukkan bagi bangsa non-Arab. Demikian berbagai perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Kekuasaan dinasti Umayyah mengalami kehancuran pada masa kepemimpinan Khalid Walid bin Yazid karena terjadi peperangan yang dilakukan oleh Bani Abbas yang terjadi pada 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung selama rentang waktu yang cukup panjang. Masa pemerintahannya mencakup 5 abad, dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah atau dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Dalam perkembangan dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama ada periode pertama tahun 750 sampai dengan 847 Masehi diawali dengan tangan besi. Sebagaimana kita telah ketahui, Daulah Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas yang sekaligus pendiri dinasti Abbasiyah. Dikatakan demikian karena dalam Daulah Abbasiyah berkuasa 2 dinasti lain di samping dinasti Abbasiyah. Ternyata dinasti itu tidak lama berkuasa, hanya 4 tahun. Pengembangan dalam arti yang sesungguhnya dilakukan oleh penggantinya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, tahun 754 sampai dengan 775 Masehi. Dia memerintah dengan kejam yang merupakan modal bagi tercapainya masa kejayaan Daulah Abbasiyah. Menunjang langkah menuju masa kejayaan, beberapa kebijakan diambil oleh khalifah baru itu, seperti memindahkan ibu kota ke Baghdad, kota baru yang indah yang sengaja dibangun di tepi aliran sungai Tigris dan Ufrat untuk menjadi ibu kota Daulah Abbasiyah. Sementara itu, perbaikan di bidang administrasi pemerintahan disusun dengan baik. Pengawasan terhadap berbagai kegiatan pemerintahan diperketat. Petugas pos-pos komunikasi dan surat penyurat ditingkatkan fungsinya menjadi lembaga pengawas terhadap para gubernur. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gerakan separatis dan pemberontakan. Tak urung gejala pemberontakan itu memang muncul di mana-mana, misalnya beberapa daerah taklukan untuk melepaskan diri. Nah, pada periode awal pemerintahan dinasti Abbasiyah ini masih menekankan pada kebijakan perluasan wilayah dalam upaya melakukan perluasan wilayah atau daerah. Bani Abbasiyah tuh bisa langsung ke bentengnya di Asia, seperti kota Malatya, wilayah Kapadokia, dan Sicilia pada tahun 775 sampai dengan 785 Masehi. Ke utara, bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus dan berdamai dengan Kaisar Konstantin V selama gencatan senjata 755 sampai dengan 765 Masehi. Bizantium membayar opeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan bala tentara Turki Khazar di Kaukasus, Dailalmi dan Laut Kaspia. Turki di bagian lain Okosus serta India. Di samping itu, berbeda dengan Daulah Umayyah, khalifah Abbasiyah memakai gelar takhta. Misalnya Al-Mansur, gelarnya dengan takhta Abu Ja'far lebih dikenal daripada nama sesungguhnya atau nama aslinya. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah ini telah diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas Al-As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, maka puncak keemasan Daulah dinasti Abbasiyah ini berada pada 7 khalifah sudahnya. Sejak masa Khalifah Al-Mahdi 775 sampai dengan 785 Masehi hingga Khalifah Al-Wasik 842 sampai dengan 847. Pergeseran kebijakan. Puncak popularitas daulah ini berada pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid
di tahun 786 sampai dengan 809 Masehi, dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai dengan 833 Masehi. Penguasa itu lebih menekankan pengembangan dan pembinaan peradaban serta kebudayaan Islam ketimbang melakukan perluasan wilayah seperti di masa-masa dinasti Umayyah dan juga di masa awal-awal dinasti Abbasiyah. Orientasi pada pembangunan peradaban dan kebudayaan ini menjadi unsur pembeda lainnya antara dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah yang lebih mementingkan perluasan daerah dibanding perkembangan masyarakatnya. Akibat kebijakan yang diambil ini, provinsi-provinsi terpencil yang ada di pinggiran mulai terlepas dari genggaman mereka. Ada dua kecenderungan yang terjadi. Yang pertama, ada seorang pemimpin lokal memimpin suatu pemberontakan yang berhasil menekankan kemerdekaan penuh seperti Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol dan Idrisiyah Bani Idris di Maroko. Cara kedua yaitu ketika orang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah menjadi sangat kuat seperti Daulah Al-Aghlabiyah Bani Taglib di Tunisia dan Taria di Khurasan. Pada zaman Al-Mahdi, perekonomian meningkat, irigasi yang dibangun membuat hasil pertanian berlipat ganda dibandingkan masa sebelumnya. Pertambangan dan sumber-sumber alam bertambah dan demikian pula perdagangan internasional ke timur dan barat dipergiat. Kota Basrah menjadi pelabuhan transit yang penting dan juga lengkap. Tingkat kemakmuran yang paling tinggi adalah pada zaman Harun al-Rashid. Masa itu berlangsung sampai dengan masa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun menonjol dalam hal gerakan intelektual dan ilmu pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku dari Yunani. Kecenderungan orang-orang muslim secara sukarela sebagai anggota milisi mengikuti perjalanan-perjalanan yang sudah tidak lagi terdengar. Ketentaraan kemudian terdiri dari prajurit-prajurit yang diperkuat oleh prajurit Turki yang profesional. Militer dinasti Bani Abbasiyah menjadi sangat kuat, akibatnya tentara itu menjadi sangat dominan, sehingga khalifah sangat dipengaruhi atau menjadi boneka mereka. Sebagai respon dari kenyataan itu, Khalifah Al-Wasik di tahun 842 sampai dengan 847 Masehi mencoba untuk melepaskan diri dari dominasi tentara Turki tersebut dengan memindahkan ibu kota ke Samara, tetapi usaha itu tidak berhasil mengurangi dominasi Turki. Faktor-faktor berikut merupakan penyebab Daulah Abbasiyah pada periode pertama ini berhasil mencapai masa keemasan. Pertama, terjadinya asimilasi dalam Daulah Abbasiyah. Ini berpartisipasinya unsur-unsur non-Arab, terutama bangsa Persia, dalam pembinaan peradaban Baitul Hikmah dan Darul Hikmah, didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid, dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Tampaknya perpustakaan ini lebih menyerupai sebagai universitas ketimbang sebuah taman bacaan. Orang-orang yang datang ke perpustakaan untuk membaca, menulis, dan berdiskusi. Perpustakaan juga berfungsi sebagai pusat penerjemah. Tercatat kegiatan yang paling menonjol adalah terhadap buku-buku kedokteran, filsafat, matematika, kimia, astronomi, dan ilmu alam. Pada masa-masa berikutnya, para ilmuwan Islam bahkan mampu mengembangkan dan melakukan temuan sendiri. Di sini letak sumbangan Islam terhadap ilmu dan peradaban Barat dan dunia. Gerakan perlawanan kaum oposan. Dalam periode ini, sebenarnya banyak gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Mereka merupakan sisa-sisa kekuatan dari dinasti Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas. Terdapat pula kekuatan revolusioner kaum Khawarij di Afrika Utara. Kekuatan oposisi lain adalah gerakan kaum Jindik di Persia dan gerakan Syiah. Namun kekuatan oposisi itu berhasil dipadamkan. Dalam kondisi seperti itu, para khalifah mampu mempunyai prinsip kuat sebagai pusat politik dan agama sekaligus apabila tidak seperti pada periode sesudahnya, stabilitas tidak lagi dapat dikontrol. Bahkan para khalifah sendiri berada di bawah pengaruh kekuasaan yang lain. Perkembangan peradaban dan kebudayaan yang tercapai telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah dan bahkan cenderung mencolok dalam kehidupan yang berfoya-foya. Setiap khalifah cenderung menjadi lebih mewah daripada pendahulunya. Kehidupan mewah para khalifah itu ditiru oleh para hartawan dan anak-anak pejabat. Sementara itu, rakyat umumnya hidup miskin dan susah. Lemahnya kepemimpinan khalifah dan lebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin telah memberi peluang kepada para tentara untuk mengambil kendali pemerintahan.
Hal yang terakhir ini membuat semakin pudarnya kekuasaan Bani Abbas di dalam Daulah Abbasiyah. Hal itu merupakan awal dari keruntuhan dinasti ini, meskipun usianya masih dapat bertahan lebih dari 400 tahun lagi. Umayyah yang melarikan diri ke barat Keturunan Umayyah yang melarikan diri ke barat berhasil membangun daulah baru di Cordova, Jazirah Spanyol dengan nama Daulah Andalusia yang dikenal juga dengan Kekhalifahan Barat. Di samping itu, keamiran Maroko juga melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Idris yang selanjutnya mendirikan dinasti Idrisiyah. Kedua kasus di atas merupakan contoh dari jenis disintegrasi pertama, yaitu pemberontakan. Bentuk kedua yang terjadi adalah yang dilakukan oleh para amir atau gubernur yang merasa besar, kemudian melakukan pemisahan diri dengan mendirikan daulah Islamiyah sendiri. Misalnya di Tunisia, Bani Taglib mendirikan daulah Aglabiyah, sementara di Khurasan berdiri daulah Tahiriyah. Selanjutnya, demi memperkokoh kedudukan khalifah, secara konseptual dinyatakan bahwa khalifah bukan lagi khalifah fil al-ard atau wakil Allah di bumi. Semboyan baru yang dipakai adalah sultan Allah fi al-ard, artinya pemegang kekuasaan Allah di bumi. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menyingkirkan semua perang tidak pada padang bulu, bahkan teman seperjuangan pun dihabisi jika diperkirakan akan menjadi penghalang. Misalnya Abdullah bin Ali yang menjadi gubernur Mesir dan Salih bin Ali gubernur Syria, keduanya dibunuh sebagai musuh. Bahkan Abu Muslim Al-Khurasani, orang kepercayaan dari keturunan Persia, Taurun dihabisi pula. Bahkan di samping itu orang Syiah, Umayyah dan Khawarij pun dikejar-kejar. Zaman keemasan, Khalifahan Bani Abbas biasa dikaitkan dengan Sultan Harun al-Rasyid yang digambarkan sebagai sultan paling terkenal dalam zaman keemasan Khalifahan Abbasiyah. Pemerintahan sultan digambarkan sangat bijaksana yang selalu didampingi oleh penasihatnya Abu Nawas, seorang penyair kocak yang pada dasarnya seorang ahli hikmah atau filosof etika. Zaman keemasan itu digambarkan dalam kisah 1001 Malam sebagai negeri penuh keajaiban. Sebenarnya zaman keemasan itu telah dimulai pemerintahan pengganti Khalifah Al-Ja'far dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Pada masa-masa itu, para khalifah mengembangkan berbagai jenis kesenian, terutama kesusastraan pada khususnya dan kebudayaan pada umumnya. Berbagai buku bermutu diterjemahkan dari peradaban India maupun Yunani. Dari India misalnya diterjemahkan buku berbagai cerita fabel yang bersifat anonim. Berbagai dasar dan dalil matematika juga diperoleh dan terjemah atau pikiran-pikiran India. Dari Yunani banyak diterjemahkan buku-buku filsafat kuno, termasuk filsafat etika maupun logika. Sebagai salah satu akibatnya adalah berkembangnya aliran pemikiran Mu'tazilah yang amat mengandalkan kemampuan rasio dan logika dalam dunia Islam. Sedangkan dari sastra Persia, terjemahan dilakukan oleh Ibnu Al-Mukaffa yang meninggal dunia pada tahun 750 Masehi. Di masa itu hidup budayawan lain seperti Abu Tamam yang meninggal dunia pada tahun 845 Masehi dan Abu Al-Faraj Al-Asbahani meninggal pada tahun 967 Masehi. Kita kenal pula namanya sastrawan penyadur dan kesusastraan asing yaitu Al-Jahiz yang wafat pada tahun 869 Masehi. Di samping seniman penyadur masih ada pula jenis bidang ilmu bahasa lain seperti filologi, tata bahasa, fikih, teologi, sejarah, serta geografi. Pada tahun 800 Masehi berkembang pada penerjemahan dari karya-karya Yunani kuno dalam bidang kedokteran, filsafat, serta astronomi. Dan pada usia ke-75 tahun Kekhalifahan Abbasiyah telah dilakukan penerjemahan karya filsafat Aristoteles maupun Neoplatonian. Dengan cara-cara seperti itu, Abbasiyah telah mengantarkan agama Islam memasuki peradaban dunia dan jadilah Islam mendunia. Tidak hanya dapat kita lihat perkembangannya, fungsi bahasanya sejak di zaman purba, bahasa Arab hanya dipakai untuk penulisan sejak pujaan. Selanjutnya, sejak masa Islam, bahasa Arab digunakan pula untuk penulisan karya keagamaan teologi. Setelah Nabi wafat, bahasa Arab telah mampu menjadi bahasa ilmu filsafat maupun bidang sosial. Bahasa Arab telah menjadi bahasa orang-orang Persia, Palestina, Mesir, Tunisia, Aljazair maupun Maroko. Sejak itu, jenis jihad dalam Islam telah bergeser dan menggunakan pedang berubah menjadi menggunakan bahasa dan juga sastra. Kemajuan dicapai umat Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain pertama ada administrasi.
Masa pemerintahan Bani Umayyah, posisi-posisi strategis diisi keluarga Bani Umayyah sendiri yang notabene adalah dari kalangan Arab. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah justru diisi oleh orang-orang yang non-Arab, khalifah sebagai kepala pemerintahan, penguasa tertinggi sekaligus menguasai jabatan keagamaan dan sebagai pemimpin sakral. Disebut juga bahwa para khalifah tidak mempunyai aturan baku dalam menetapkan putra mahkota dan itu telah bermula sejak masa Al-Amin. Pada masa ini, jabatan penting diisi oleh seorang wazir yang menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang digaris hukum Islam sebagai orang yang berperan mengangkat dan menurunkan para pegawai. Ada dua macam wazir, yaitu wazir tafwid dan biasa diistilahkan dengan Perdana Menteri, memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, dan wazir tanfis yang kekuasaannya terbatas. Salah satu ciri perbedaan antara dinasti Abbasiyah dengan Umayyah adalah dari jumlah kementerian pokok yang dibentuk. Pada masa Umayyah ada 5 kementerian, justru pada masa Abbasiyah ditambah menjadi beberapa kementerian. Pertama ada Diwan Al-Jun atau War Office, yang kedua ada Diwan Al-Kharaj, Department of Financial, tiga ada Diwan Al-Rasail, Board of Correspondence, yang keempat ada Diwan Al-Khalam, Board of Senate, dan yang kelima ada Diwan Al-Barid atau Postal Department. Kemudian tambahan masa Abbasiyah, salah satunya adalah Diwan Al-Azimah, The Audit and Account Board. Keseluruhannya berjumlah 14 kementerian. Demi kelancaran administrasi wilayah Khalifah Bani Abbasiyah, sebagai susunan pemerintahan menjadi pemerintahan pusat dan wilayah. Satu wilayah dianggap sebagai satu provinsi, setiap provinsi dipimpin oleh seorang amir yang melaksanakan tugas khalifah dan bertanggung jawab kepadanya. Yang kedua ada sosial. Masyarakat pada masa Abbasiyah, gengsi kearaban bangsa Arab sudah lentur berubah menjadi masyarakat majemuk. Untuk memperlancar proses pembaruan antara bangsa Arab dengan rakyat taklukan, lembaga poligami, sendiri dan perdagangan budak terbukti efektif. Saat unsur Arab murni surut, orang mawali dan anak-anak perempuan yang diperdekakan mulai menggantikan posisi mereka. Dunia politik pun ikut diwarnai sumbangsi wanita seperti Khaizuran, istri Khalifah Al-Mahdi, putrinya Ulayyah, dan permaisuri Harun al-Rashid, Jubaidah. Meskipun perbudakan masih berlaku, namun pemerintahan bersikap terhadap mereka dengan penuh kemanusiaan, bahkan sama dengan bangsa Arab. Ketiga ada kegiatan ilmiah. Periode Abbasiyah sangat identik dengan cara pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah yang melekat dengan masa keemasan banyak dipengaruhi oleh kemajuan pada beberapa bidang ilmu pengetahuan. Hal itu tidak lepas akan adanya Khalifah Mansur mengumpulkan para cendekiawan Persia yang diangkat menjadi pegawai penting serta pembangunan Baitul Al-Hikmah sebagai pusat pengkajian. Adanya mereka sebagai pejabat tidak meninggalkan cintaan mereka akan pengembangan ilmu pengetahuan di semua bidang. Sebagai contoh, ilmu filsafat ada banyak daerah yang dikenal dengan pengembangan filsafatnya, antara lain Damaskus, Alexandria, Koryaman, Fustat, Kairo, dan lain-lain. Kemudian hal lain yang mendukung adalah faham Mu'tazilah yang dianut menganjurkan kemerdekaan dan kebebasan berpikir kepada manusia. Bahkan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Mu'tazilah dijadikan mazhab resmi negara. Yang sisi lain yang lebih menonjolkan perkembangan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah adalah pribadi para khalifah. Dari beberapa banyak khalifah, memang ada beberapa orang yang terkenal kutub buku. Di antaranya adalah Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Memang dikenal kutub buku dan cinta ilmu pengetahuan. Hal itu membawa kebijakan-kebijakan mereka mengarah kepada peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu agama, bahasa, dan adab telah begitu mendalami dikaji pada masa Abbasiyah. Termasuk kebanggaan masa Abbasiyah adalah munculnya 4 mazhab besar dalam bidang fikih. Begitu pula ilmu-ilmu lain seperti kedokteran, manhaj, olahraga, ilmu astronomi, dan ilmu-ilmu lain telah dimulai dan dikembangkan begitu besar. Yang keempat ada peran pemerintah. Kemajuan yang dicapai lebih kurangnya tergantung kepada para pemimpin. Termasuklah upaya penerjemah sumber-sumber ilmu pengetahuan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada periode terakhir, yaitu periode kelima, pada tahun 590 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah atau tahun 1199 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Terjadi perubahan besar-besaran dalam kekhalifahan Abbasiyah dalam periode kelima ini. Pada periode terakhir ini, Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu dinasti tertentu. Mereka merdeka dan berkuasa tetapi hanya di Baghdad dan di sekitarnya. Sempitnya wilayah kekuasaan khalifah menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah datang tentara Mongol dan Tartar menghancurkan Baghdad tanpa perlawanan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi.
Faktor-faktor yang membuat Daulah Abbasiyah menjadi lemah dan kemudian hancur dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada faktor intern dan juga faktor ekstern. Di antara faktor intern adalah satu, adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan juga Turki. Terjadinya perselisihan pendapat di antara kelompok pemikiran agama yang ada. Selanjutnya berkembang menjadi pertumpahan darah. Yang ketiga, muncul dinasti-dinasti kecil sebagai akibat perpecahan sosial yang berkepanjangan. Dan yang keempat, akhirnya terjadinya kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Sedangkan faktor ekstern yang terjadi adalah satu, berlangsungnya perang salib yang berkepanjangan dalam beberapa gelombang. Dan yang kedua, ada pasukan Mongol yang Tatar yang dipimpin oleh Hulagu Khan berhasil menjara semua pusat-pusat kekuasaan maupun pusat ilmu yaitu perpustakaan Baghdad. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya, mulai dari awal berdirinya Daulah Bani Umayyah dan juga Abbasiyah, perkembangan dari Daulah Bani Umayyah dan juga dari Daulah Bani Abbasiyah, dan juga faktor penyebab dari keruntuhan Daulah Bani Abbasiyah dan juga Daulah Bani Umayyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.